Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok atau BKP merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap dan atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan pribadi. Selanjutnya yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok. Konseling kelompok juga merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan pribadi. Tujuan umum layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi serta layanan. Dalam kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan tidak efektif. Melalui layanan konseling kelompok dan bimbingan kelompok, hal-hal yang mengganggu atau terkungkung ini dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan melalui berbagai cara. Pikiran yang suntuk, buntu, atau beku dapat dicairkan dan didinamikakan melalui berbagai masukan dan tanggapan yang baru. Persepsi dan wawasan yang menyimpang atau sempit dapat diluruskan dan diperluas melalui pencapaian pikiran, menyadarkan dan menjelaskan. Sikap yang tidak objektif, terkungkung dan tidak terkendali, serta tidak efektif digugat dan didobrak. Kalau perlu, diganti dengan yang baru yang lebih efektif. Melalui kondisi yang berproses ini, berpikir dan berwawasan yang terarah, luwes dan luas, serta dinamis, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi dan bersikap dapat dikembangkan, khususnya untuk layanan konseling kelompok. Selain bertujuan sebagai bimbingan kelompok, juga bermaksud untuk mengentaskan permasalahan klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan khusus konseling kelompok dan bimbingan kelompok pada dasarnya terletak pada yang pertama. Konseling kelompok ini terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu peserta kegiatan layanan. Melalui layanan kelompok yang intensif, dalam upaya pemecahan masalah tersebut, peserta memperoleh dua tujuan sekaligus. Yang pertama, perkembangannya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang terarah kepada tingkah laku, khususnya dalam proses konseling dan komunikasi. Yang kedua, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbas atau pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain yang melalui layanan konseling kelompok ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini bermaksud dengan membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi berbagai peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjukkan dan diwujudkan untuk tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun nonverbal yang dapat ditingkatkan. Fungsi BPKP dan KKP memberikan dukungan emosional kelompok dapat menjadi tempat di mana individu merasa didukung dan dipahami oleh orang-orang dengan pengalaman dan masalah yang serupa. Pemberian informasi. Anggota kelompok dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang berguna dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Peningkatan keterampilan sosial. Melalui interaksi dalam kelompok, individu dapat memperoleh keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, negosiasi, dan pemecahan masalah.
Peningkatan kesadaran diri dengan memperhatikan pengalaman dan reaksi orang lain dalam kelompok, individu dapat lebih memahami diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Pemecahan masalah bersama. Anggota kelompok dapat saling memberi dukungan dan saran dalam mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga membantu individu menemukan solusi yang efektif. Memberikan dukungan moral. Kelompok dapat menjadi sumber dukungan moral yang penting bagi individu yang mengalami kesulitan atau krisis dalam hidup mereka. Berikutnya, mengurangi isolasi. Terlibat dalam kelompok dapat membantu individu merasa lebih terhubung dengan orang lain dan mengurangi perasaan kesepian atau isolasi. Asas-asas BKP dan KKP. Dalam konseling kelompok, asas yang dipakai yang pertama yaitu kerahasiaan. Karena membahas masalah pribadi anggota, masalah yang dirasakan tidak menyenangkan, mengganggu perasaan, kemauan, dan aktivitas kesehariannya. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, keterbukaan. Semua anggota kelompok dalam konselor terhadap anggota yang dibahas masalahnya. Yang keempat, kegiatan. Yang kelima, kenormatifan. Dalam bimbingan kelompok, asas yang dipakai yang pertama yaitu kesukarelaan, tidak ada pemaksaan dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, keterbukaan, adalah keterterangan dalam memberikan pendapat. Yang ketiga, kegiatan, partisipasi semua anggota kelompok dalam mengemukakan pendapat sehingga dapat tercapainya tujuan bimbingan kelompok. Yang keempat, kenormatifan, aturan dalam penyampaian ide dan gagasan hendaknya dengan baik, benar, gaya bahasa yang menyenangkan, tidak menyalahkan anggota kelompok. Yang terakhir yaitu kerahasiaan. Ini terakhir karena topik pokok bahasan bersifat umum. Perbandingan menyeluruh antara BKP dan KKP. BKP atau bimbingan dan konseling pribadi dan KKP konseling kelompok. Keduanya merupakan pendekatan dalam bimbingan dan konseling. BKP lebih fokus pada individu, sementara KKP berorientasi pada kelompok. BKP membantu pemahaman diri dan pengembangan diri secara profesional, sedangkan KKP melibatkan interaksi antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pilihan antar keduanya tergantung pada kebutuhan dan situasi klien. Contoh topik dalam BKP dan contoh masalah dalam KKP. Bahan kajian pendidikan atau BKP. Topiknya, pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Masalahnya, keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung pembelajaran. Selanjutnya, masalah karir dan pengembangan pribadi atau KKP. Topik, pilihan karir bagi siswa SMA. Masalahnya, siswa belum memiliki pemahaman yang cukup tentang berbagai pilihan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.